Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa agar diberikan kemudahan menjadi dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang nggak masuk hari ini? Yang pertama Ahmad Ahmad Sapeson, yang kedua Luba Pintra, yang ketiga Dr. Jawa. Ya, kan pada pertemuan sebelumnya ya, kenapa kalian dibuat duduk berkelompok seperti ini? Karena di pertemuan itu kan kita akan mempelajari tentang dinamika rotasi ya, di mana butuh di situ konsep yang mendalam untuk membahasnya ya secara berkelompok ya. Ini kompetisi dasar itu seperti ini ya, menerapkan konsep torsi dan momen inersia, titik berat dan momentum sudut pada benda tegar. Yang statis dan dinamis. Statis artinya diam ya, sedangkan yang dinamis bergerak ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kompetisi dasar 4.1 yaitu membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar ya. Seperti itu ya. Lalu apa sih maksudnya dinamika rotasi ya dan benda tegar ya? Nanti kita akan kita akan mengetahuinya dengan jelas setelah melalui tahapan pembelajaran melalui peta konsep, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian masuk ke materi, contoh soal, latihan dan tugas mandiri ya. Nanti dilakukan di rumah masing-masing ya atau di asrama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya, kita melihat di sini ada peta konsep ya, alur dari mempelajari dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar itu nanti ke depannya seperti ini ya. Dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar itu dibagi menjadi dua bahasan besar ya. Pertama, dinamika rotasi dan benda tegar, kemudian keseimbangan benda tegar ya. Kemudian pada dinamika rotasi dan benda tegar itu dibagi lagi menjadi dua ya, yaitu torsi dan momen inersia ya. Kemudian keseimbangan benda tegar dibagi lagi menjadi dua bahasan, keseimbangan benda titik dan titik berat. Kemudian torsi dibagi dua lagi, gaya dengan momen. Kemudian yang terakhir momen inersia, yaitu membahas tentang massa benda dan jarak partikel ke pusatnya ya. Sebelum masuk ke dinamika rotasi itu, pernahkah kalian mendorong sebuah pintu di ruang guru yang agak keras itu? Pernah? Yang sangat keras pintunya kan? Nah, bagaimana perbedaan ketika kalian mendorong tepat di tepat di tempat kalian pertemuan dua pintu itu, tepat di sana, di gagangnya itu kalian dorong, dengan mendorong di tengah ataupun di dekat engselnya? Mana yang paling ringan bagi kalian untuk membukanya? Nah, seperti itu ya. Kenapa hal itu terjadi? Nah, kalian akan mengetahui hal itu ketika kalian nanti selesai proses pembelajaran ini ya, dengan mudah ya, melalui langkah-langkah ya. Atau gini, ada yang bersedia maju? Ramzi maju. Tangan satu saja ya. Kuat ya, yang kuat. Nah, di sini juga berlaku yang tadi ya, momen gaya ya, nanti kita bahas di dinamika rotasi, yaitu ketika dia Ramzi ditekan lengannya di sini, tentu kan sulit kan? Antum mengamuk misalkan, dia sulit untuk turun kan. Tapi kalau di sini dia tidak perlu untuk ngamuk, gini aja. Ya, sedikit ya, keras, yang keras coba. Ya, kecil saja, apalagi kalian gini kan. Nah, artinya semakin kalian paham nanti materi ini, semakin kalian bisa bermain hal ini dengan
teman-teman kalian ya, atau adik-adik kalian nanti di rumah ya. Kenapa dia kuat, sebenarnya tidak kuat ya. Atau seorang main bola ya, seperti Lionel Messi misalkan, dia bisa sebenarnya secara tidak sengaja dia menerapkan konsep dinamika rotasi atau keseimbangan itu pada lawannya ya. Ketika Messi bergerak ke kanan, tetapi di niatnya itu sebenarnya dia mau kiri kan. Makanya ketika musuhnya itu atau backnya lawannya itu memindahkan berat badannya ke sisi yang dia tipu sama Messi itu, tapi Messi kan tidak memindahkan berat badannya, dia cuma bergerak. Nah, musuhnya itu dia bergeraknya karena jadinya Messi itu lebih duluan ke sana. Kenapa? Karena pusat masanya Messi itu sudah siap untuk ke sana ya, sehingga dia seperti itu ya. Itu dia. Atau untuk kita lebih memahaminya, kita langsung saja ya. Membagi lembar kerja ya yang akan kalian isi, di mana sini di lembar kegiatan ini kalian akan mengisi beberapa masalah ya, diberi masalah, kalian akan isi. Nah, setelah kalian isi nanti kalian akan temukan benda tegar ya atau dinamika rotasi itu ya. Ya. Ada pertanyaan sebelum mulai kerja? Ada? Kalian akan mengisinya apabila kalian sudah melakukan suatu percobaan ya menggunakan alat dan bahan yang sudah disediakan di sini ya. Adapun bagaimana teknis dari kerjanya itu sekarang akan saya jelaskan ya. Kalian perhatikan gimana dan apa yang dimaksud dengan dinamika rotasi ya dalam percobaan ini. Kasih kelompok. Kasih yang depan. Kalian lihat di lembar pertama ya. Di situ ada gambar orang sedang memutar kunci pada roda ya. Dia memperbaiki roda atau mengganti rodanya itu ban ya. Ban mobil ya. Di sana dia megang kunci ya. Nah, kenapa kalian diberikan LKPDT supaya nanti kalian paham kenapa orang yang memegang kunci itu dia bisa saja dia pegang kuncinya kan di tempat yang berbeda kan. Misalkan nih kunci ya, dipegang di tempat ini kan bisa ya. Bisa dimutar nanti kan? Bisa, di sini bisa. Seperti itu. Setelah kalian menjawab LKPD ini, kalian akan paham ternyata mana sih tempat seseorang itu memudahkan untuk memutar satu objek ya, untuk berputar ya. Itu nanti ada kaitan tentang momen gaya ya, itu torsi ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kalian menjawab? Ada pertanyaan? Jelas ya, silakan ya kalian jawab masing-masing ya. Tapi ingat ya, digunakan dulu ini ya. Kan di sini di lembar kedua ya, ada gambar. Buka dia di lembar kedua. Lembar kedua di sana, nanti kalian akan mencoba memutar baut ini ya. Dengan posisi tangan kalian itu tepat berada di ujung ya. Di ujung pegangan dari kunci ini ya. Kalian buka ya. Setelah dia terbuka, kalian coba dia di tengah dari kunci ini ya. Kalian pegang, lalu kalian buka kembali ya. Dan yang terakhir itu di dekat dengan kepala ya dari kunci ini ya. Nanti gaya mana yang paling memudahkan kalian itu baru kalian taruh di jawabannya ya. Seperti itu ya. Silakan ya. Kerja, selamat bekerja ya. Buka dia dulu tuh, terus putar dia. Ini ke kiri. Harus dia benar-benar megang. Terus lurus. Ada yang pegangin dia pegangin.
kecilin deh sampai dia kuat ya. Kuat. Ada yang pegangin dia, ada yang putar nih. Ya. Nah, kayak gitu ya, kayak gitu. Kayak gitu dah, udah. Terus coba saya udah kebuka? alhamdulillah. Susah kuncinya. Susah kuncinya, enggak bagus ya. Bukannya kiri, enggak apa-apa. Terus deh, putar ya. Pegangin dia nih, ada yang pegangin nih. Pegangin dia. Nah, tangan antum sini an, putar ya terus. Udah, kamu putar. Ya, bedain ya, gimana putaran tangan. Berdua ya? Ada yang pegang? Ya, sambilan diisi kan? Sambil kerja, sambilan diisi. Yang rapi tulisnya. Sambilan diisi ya, kalau sudah selesai percobaan, satu percobaan itu diisi lagi percobaan yang kedua ya. Sudah kamu? Yang rapi ya? Nah, sudah diisi. Sambilan diisi ya. Kalau apa? Ganti-gantian apa? Diisi langsung. Ya. Sarah jarum jam. Ya, Sarah jarum jam putar. Kenapa? Hah? Kan gambarnya di mana? Letak gaya R, gambarkanlah R untuk masing-masing gambar di atas R-nya ini kan. Gambarnya di mana? Bisa gambarnya Ya di sini aja. Untuk soal nomor 3, kan gambar disuruh kan? Hah? Gambar di sini aja. R-nya kan? Nah, paham? Untuk nomor 3, Paling berat ceritanya Seth. ya paling lama tuh. Bisa antum tes nanti ya. berdasarkan gambar kita kunci yang diberikan tekan Z akan berputar kan? Garis miring rotasi. Ya di sini gambar. Oh, di sini. Apa hubungan? Boleh kan hubungan momen gaya sama anu kan lurus kan? Berbanding lurus kan matematika kan? Makin besar dia R-nya tuh makin besar kan? Gini Seth. Oh iya, searah. Searah. Sampai keluar bangku saat. Ringan. Agak cepat ya.
berarti semakin besar gaya, momen gaya yang besar. Yang lebih sulit tuh gambar C. Cepetan. Agak cepat ya. Lah. Agak cepat ya. Agak cepat. Jawabnya agak cepat. Agak cepat waktu kita terbatas ya. Isi cepat ya. Udah sini, bisa? Kamu merapikan asap apa dia? Enggak, takut salah. R terus isi. Lebih cepat ya. Itu kan ada jawabannya tuh. Ya 5 menit cepat nih, belum ada misi ini. Ya, ini kan ada. Langsung semuanya diisi. Ya. Jangan langsung jawab deh. Kan ada jawabannya tadi malam kan? Kalau yang tak sulit gimana? Yang tak sulit biasa. Apa BNS? Benar dah, bagus. Berarti ini berlawanan dari arah jauh kan? Karena Karena nanti tegak lurus dia. tegak lurusnya Ini yang berlawanan. ya. Oke. Dua gaya ini, sumbu X dan sumbu Y. Kenapa nggak dipakai yang sumbu X? Karena nggak muter dia nanti. Kalau dikasih gaya ke sini kan ketarik malah dia kan. Nah kalau dia sumbu sini, sin-nya muter dia kan. Nah, kayak gitu dia ya. Tinggal kalian. Ada pertanyaan? Udah di sini. Nah ini, ya nih. Udah ada bener dah nih rumusnya. Nah ini belum nih. Hubungan letak gaya dan kemampuan perputaran skrup adalah semakin besar gayanya, semakin cepat dia berputar skrupnya, dan semakin jauh dia lengan momennya atau lengan momen bilangnya jaraknya dari poros ini, maka dia juga semakin besar ya, namanya perputarannya itu semakin cepat ya. Tuh jawaban cepat tulis. Lima menit lagi. Jika L R sin Bukanlah momen gaya pada gambar di bawah ini, jelaskan jawaban. Udah? Gimana cara jawabnya, Ustaz? Berdasarkan anak saya sendiri, pemahaman kalian. Dari gambar di samping bisa Ayo. kita. Mudah itu. dan kemampuan perputaran skrup adalah Nah, semakin besar F-nya, semakin cepat dia kan berputar kan? Iya. Kan torsi itu kan ya berbanding lurus kan. Jika makin besar F-nya, maka skrupnya makin cepat mutar. Jika R-nya juga besar, jauh dari poros, maka dia juga cepat mutar skrupnya. Tinggal 3 menit ya.
pas makin besar torsinya. Besar kursinya. Dan lalu gitu. Lihat ini. Udah. Nah, semenit lagi. Semenit lagi ya. Kalau lebih kecil gaya yang diberikan kalau misalkan lebih jauh sudah. Lebih jauh titik gaya yang diberikan itu. Dari Kalau poros. lebih kecil kita berikan Apanya? gaya pada benda itu. Bukan. Hubungkan dia sama torsinya, jangan sama gayanya. Kan ini rumusnya kan torsinya kan, bukan gaya nih, momen gaya nih. Nah, kalau dia kecil di sini, jangan kaitin sama ini. Ini kan teman pengalinya nih. Ya benar, sekali besar, apa namanya? Kalau besar angka di dua komponen ini, R sama F ini besar di sini kan? Itu caranya kaitin sama ini. Jika jaraknya kecil, berarti kecil di sini kan? Nah, jika jaraknya besar di sini kan? Nah, sama jika gayanya besar di sini kan? Nah, itu caranya. Maka skrupnya itu cepat dimutar kayak gitu. Dah ya. Oke, kita akan lihat ya hasil dari diskusi kalian. Kelompok yang akan maju itu sebelum saya tunjuk, ada yang bersedia maju? Kelompoknya Ardista dah ya. Antum. Ya, satu aja deh maju. Perwakilan siapa yang mewakili? Ya. Ya, dijelasin ya. Jawabannya itu dibaca. Ya, lihat jawaban kalian ya. Kita akan cek ya bersama ya. Berdasarkan gambar di atas, jika kunci Inggris diberi garis dengan F, apa yang terjadi pada skrup? Nah, skrupnya jadi apa? Apa namanya? Ambil apa namanya? Peraganya, kelompoknya, Pak. Kelompoknya nih, bantu dia. Dibantu pegang. Bantu pegang. Pegangin, pas dia putar. Ya. Itu ya. Ketika diberi gaya F ya, soal pertama itu masalah yang diberikan di nomor 1 ini berdasarkan gambar di atas ya. Ya, lihat ya. Di sana ada gaya F bekerja pada ujung dari kunci ya, di ujung paling belakang ya, sehingga dia jauh dari bautnya ya. Kalian bisa lihat ya. Apa yang terjadi nih? Skrupnya berputar ya, berotasi ya. Ya. Kemanakah arah perputaran skrup? Perputarannya searah. Angkat tangan ya. Kemanakah perputaran skrup? Hairun? Berputar searah dengan jarum jam. Ada yang lain? Sama ya? Oh, sama. Silakan lanjut nomor 2. Nomor 2, jika pada gambar 2A diberikan gaya F yang besar yang berbeda, misalkan 10 Newton dan komersial, manakah yang lebih mudah memutar skrup? Misalkan lebih besar. Mana? Apakah yang pertama ketika dia berikan Rizky 15 Newton ya, lebih cepat ya. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa yang 15 Newton lebih besar? Ryan? Karena gaya yang diberikan lebih besar. Karena gaya yang diberikan lebih besar ya. Terus? Jadi besar gaya F mempengaruhi kemampuan perputaran skrup. Hubungan gaya F dengan kemampuan perputaran skrup adalah torsi sebanding dengan F. Ada yang beda? Ada? Sama? Lanjut. Letak gaya R adalah jarak dari poros skrup ke titik gaya. Gambarkanlah R untuk masing-masing gambar.
spidol nih. Ntar turun lagi, naik ini. Gambar situ enggak apa-apa. Lihat ya, letak lengan momennya tuh R-nya ya, kan digambar ya. Nah, seperti ini gambarnya. Ya, ada yang jawabannya beda? R-nya? Ini di gambar 2 titik A itu R-nya paling panjang ya, di sini kan? Nah, kemudian R-nya itu ada di tengah yang untuk gambar 2 titik B ya. Kemudian yang terakhir 2 titik C itu seperti ini ya, di dekat dengan porosnya ya, itu dekat dengan bautnya ya. Jika gaya F yang diberikan misalnya sama untuk ketiga gambar di atas, manakah cara yang lebih mudah untuk skrup? Nomor 4. Dilihat ya, perhatikan ya. Nah, ini ketika di tengah ya. Nah, terakhir ketika di dekat. Nah, makin berat ya. Benar kan? Nah, seperti itu dia. Konsepnya nyata ya. Jadi letak gaya R juga mempengaruhi kemampuan perputaran skrup. Hubungan letak gaya dengan kemampuan perputaran skrup adalah torsi sebanding dengan R. Ada yang beda? Torsi sebanding dengan F kali R ya. Force dikali rank ya. Gaya dikali dengan jarak ya. Kemudian terakhir, Jika kemampuan perputaran skrup dihilangkan dengan momen gaya atau torsi, maka jawaban nomor 2 dan 3 di atas diperoleh. Hubungan torsi dengan besar gaya dan letak gaya adalah torsi sama dengan F gaya dikali R ringnya. nah, seperti itu ya. Ada yang beda? Ada. Silakan ya, syukuran kelaran ya. Insyaallah ya, sempurna ya. Kemudian untuk selanjutnya itu siapa yang mau maju atau ditunjuk? Hah? Ada yang mau? Bagian kedua nih. Ah, kelompok saat aja. Ayo maju saat. Ayo. Cara nomor 1. Nomor 1, ayo saat. Nomor 1 berdasarkan gambar di atas, jika kunci Inggris diberi gaya F yang membentuk sudut theta, kemanakah arah perputaran skrup? Mana coba? Ada kelompoknya? Bantu deh. Agil. Dia bentuk sudut ya, jadinya pegangnya itu tidak kayak seperti tadi ya, agak miring ya. Pegangnya duduk, antum duduk. Duduk gini, terus pegangnya gini ya. Gini, pegangnya gini. Agak miring, tangan antumnya agak miring. Supaya apa namanya beda rasanya. Ketika tadi Ardista itu beda ya, lebih cepat ya. Duduk terus miring, tangan itu miring. Nah kayak gini. Nah, putar deh ya. Apa? Nah. Nggak apa-apa. Bukan arah anunya. Ininya yang antum putar. Ininya Buka nih, buka. Antum di sini. Nah, ya. Nah, jadi kita lihat sini arah perputaran skrupnya itu searah jarum jam kanan. Nah, nomor 2 dengan momen. Ntar dulu, Sat. Ada yang beda? Dengan caranya tadi pegang ada? Sama? Kalau ada beda, langsung ya. Terus lanjut, Sat. Yang kedua dengan momen. Jadi kita lihat di sini dengan momen didefinisikan sebagai yaitu jarak antara titik poros
dan titik gaya. Nah, ini yang disebutkan dengan momen. Jarak antara titik poros dan titik gayanya. Oke. Terus Selanjutnya nomor 3, momen gaya atau yang kita sebut torsi terhadap suatu poros didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya dengan momennya. Dirumuskan yaitu torsi sama dengan F kali R. Terus Yaitu gaya dengan momennya. Jika L ya L dengan momennya. L sama dengan R sin theta, maka persamaan momen gaya torsi menjadi yaitu F kali R sin theta karena dia membentuk sebuah sudut di sini. Ya. Ya, antaranya sudut ya. Saya tunjukin di mana sudutnya. Yang ini. Misalkan tuh di bawah ini. Ini ya, Pak. Duduk. Nah, gambarkan sudut di gambar nih. Ini akan terbentuk sudut di bagian sini. Ya. Nah, terus di sini ada pertanyaan satuan momen gaya torsi adalah karena di sini kita mengalihkan F dikali R dan F itu adalah Newton yaitu gaya dan range adalah jarak antara momen gaya dan titik porosnya. Jadi kita menemukan N kali M yaitu NM jadi satuan momen gayanya torsi. Ya. Oke, Ya. sekian, terima kasih. Ya. Nah, silakan ya, sekarang ya. Ya, barakallahu fiik ya. Kemudian yang untuk yang 3 ini, bagian 3 ini kelompok siapa yang maju tertunjuk? Antum dah ya, kelompok zikrullah ya. Atau satu aja lah, duduk supaya dapat semua. Antum nih yang pertama. Apa kesimpulan kelompok antum? Ini yang kedua, yang ketiga ya. 3 banyak kan pas jadinya ya. 6-6-nya dapat ya supaya semua. Yang ini ya. Ya itu dah. Ayo. Yang pertama itu antum tulis ya. Tulis jawaban antum. Ditulis. Ayo. Ayo. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa gambar dari pakai gambar yang kayak di Ardistan ya. Supaya lebih cepat ya. Jangan lihat ambal kuncinya. Cukup bautnya itu titik lebih besar saja ya. Karena gayanya ke samping, kita cari gayanya yang tegak lurus dengan momennya. Jadinya gayanya ke atas kalau kita lihat. Jadi dari gambar ini kita simpulkan bahwa arah dari putaran torsi tersebut adalah berlawanan dari arah jarum jam. Dan untuk menentukan torsinya kita bisa gunakan rumus F kali R sin theta atau gaya kali jarak momen sin theta. Nah, ada yang beda? Sama ya? Insyaallah. Kemudian yang kedua kelompoknya Abdullah ya. Siapa yang mewakili? Khairan. Yang terjadi pada benda ini adalah dia tidak akan berotasi karena gaya yang diberikan itu supaya semua lihat belakang. Berbanding lurus dengan bendanya, jadi tidak akan ada terjadi rotasi. Ya, ada yang beda? Atau sama? Ada? Adista coba. Sudutnya ini sudut dengan porosnya itu, ini sudutnya itu 0. Kan karena dia 0 di 0 jadinya. Oh. Nah, seperti itu ya, lebih kami jawaban antum benar tapi disempurnakan oleh Ardista ya. Barakallahu fiik ya. Silakan. Kemudian yang terakhir kelompok Ramzi ya. Antum belum kan? Siapa yang maju? Ramzi? Enggak apa-apa maju. Enggak muter dia.
terjadi adalah benda tidak berotasi karena ulangan momennya tidak ada atau Ya, di sini katanya kelompok kalian itu ya, kelompok Abdullah itu tidak terjadi perputaran ya pada kunci. Kenapa? Karena tepat gaya itu berada di titik porosnya kan, sehingga lengan mamalnya bernilai 0 ya, tidak ada perpindahannya. Syukurannya, barakallahu fiik ya. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas ini ya, lembar kerja peserta didik ini, KPD ini, kesimpulannya itu adalah suatu benda akan berputar ya, atau dinamakan dengan momen gaya ya, apabila benda itu berputar ya, mengelilingi titik porosnya ya. Ada yang belum paham tuh apa poros? Pusat perputaran ya. Jadinya kalau seandainya ditanya ini di mana porosnya? Nah, jadinya ketika dia berputar ini, benda ini dia senantiasa berputar seperti ini ya, bukan seperti ini dia berputar ya. Ya, bukan ini, pasti gini ya. Seperti ini ya contohnya. Nah ya, dia berputar itu tepat karena titik porosnya sini ya, pusatnya. Jadi apabila dia membentuk sudut, maka gaya yang bekerja pada benda itu berputar itu dia nanti membentuk sinus ya, bentuk sudut ya, sehingga apabila dia bekerja gaya itu F, maka dia dikalikan dengan sinusnya ya. Nanti pekerjaan kalian ini akan dikumpulkan ya untuk diberikan nilai. Adapun untuk proyek kerja di tugas rumah akan diberikan tugas ya untuk menjawab soal ya, latihan ya. Dihapus. Enakan. Ayo. Ya, ini nanti kalian akan jawab ya di rumah ya. Yang dimana ditulis dulu, dicatat nih PR-nya. Jadi mekanisme pengerjaannya ini ya, kalian menghitung berapa sih momen gaya di titik C ini kan poros kan? Nah, berdasarkan 3 gaya tapi ini ya. Jadinya F-nya itu sudah ditentukan 10 di sini kan. Nanti gaya jaraknya R-nya itu kalian hitung kan dari poros kan? Pengertiannya kalian sudah pahami tadi. Nah, sampai sini itu A, itu R-nya A, dari sini ke sini ya. Oke. Mungkin kalian sudah selesai catat kan? Ya. Oke, kita tutup ya pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita ingat kembali dan bisa kita gunakan untuk lebih baik di kehidupan kita sehari-hari ya. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.